Halo teman-teman, jumpa lagi kita di podcast bersama Ikatan Wajib Pajak Indonesia dan kali ini masih bersama dengan ahli hukum Bapak Alessandro Rey. Kita langsung teman-teman ya, akan saya share ke teman-teman semua sebuah informasi terbaru nih ya. Atas restu Pak Purbaya, pemungut pajak 21,5 miliar disandra DJP ya. Jadi ini negara hukum udah nggak ada di negara Konoha ini ya, jadi mesti restu dulu. Mesti minta restu dari Purbaya dulu, dia kasih restu, baru dijalankan. Kalau nggak ada Hmm. restu, nggak usah peduli hukum ya, pokoknya tunggu restu aja. Jadi negara kita ini udah bukan negara hukum lagi ya, ikuti aja bos maunya apa. Bercanda teman-teman ya. Jadi atas restu Purbaya, penunggak pajak 21,15 M disandera DJP. Ini teman-teman tinggal baca aja ya, pemegang saham sekaligus komisaris PT SI berinisial MW disandera Kanwil Jawa Barat 2 karena memiliki hutang pajak 21 miliar ya sejak 2021. Oke, mungkin kita langsung teman-teman tinggal baca sendiri ya. Kita langsung minta pendapatnya dari Pak Rinto nih dari IWPI. Bagaimana Pak Rinto? Ya, terima kasih Mas Awan. Ini sebelum melangkah lebih lanjut Mas Awan ya, ini saya punya dua berita lagi Mas barusan hari ini Mas Awan. Oh, oke. Saya selesaiin dulu. Nah, ini Cerita Mas, apa? ini sama ini Mas. Ini ada lagi tersangka pengemplang pajak ditahan Mas, 12,3 miliar. Tadi kan di Jakarta, Kanwil Jakarta Barat Mas, ya, ditahan melalui KPP Cengkareng, ditahan di Hmm. Rutan Pondok Bambu Mas. Ini Hmm. sekarang di Semarang Mas Awan. Ini Oke. 12,3 miliar, tadi 21,5. Terus ada lagi juga, Hmm. nah, ini ada lagi ini Mas, bentar Mas. Nah, ada lagi dari ini Mas, 12, bentar Mas, saya stop dulu share screen-nya. Ini share screen-nya sudah stop Mas ya? Nah, ada lagi ini dari Pekanbaru Mas Awan, Oke. Pekanbaru, 232 juta Mas. Ini barusan hari ini Mas Awan, dua Wah, ratus tiga puluh Pekanbaru. dua juta. Ya. Oke. Nah, ini yang membuat risau kita sebagai wajib pajak Mas Alwan ya. Ini saat kita sebagai wajib pajak ini ditetapkan menjadi tersangka Mas Alwan. Nah, itu Direktorat Jenderal Pajak biasanya langsung membuat namanya siaran pers Mas. Siaran pers dan itu langsung dirilis hampir ke 10 atau 20 media bersamaan Mas Alwan. Hmm. Nah, itu kita sebagai wajib pajak kalau seperti itu, ini perkara belum masuk ke persidangan, tapi kan tekanan mental kita udah langsung drop Mas Awan. Hmm. Nah itu inilah kita menghadirkan Pak Re dari P5 ini gimana solusinya dari Hmm. wajib pajak agar kita bisa mempertahankan hak kita walaupun kita sudah ditetapkan sebagai tersangka dan akan dilakukan penyanderaan. Nanti Hmm. akan dijelaskan, minta tolong juga Pak Ari menjelaskan itu disandranya itu nanti gimana Pak Ari. Disandranya itu kita dimasukkan ke sel atau gimana dan yang menyandera ini apakah dari penyidik DJP ataukah dari kejaksaan atau seperti apa Pak Ari atau terus sampai berapa lama itu nanti naik ke persidangan. Nah, ini karena kami sebagai wajib pajak Pak Ari dari IWPI itu kami merasa waktu kita ditetapkan sebagai tersangka sebagai wajib pajak itu opini media sudah terbentuk Pak Ari. Mungkin mohon pencerahan dari Pak Ari ini, apa yang bisa dilakukan oleh wajib pajak, langkah-langkahnya agar tidak salah langkah dan akhirnya malah udah masuk penjara dan harus membayar tagihan pajak yang nilainya fantastis seperti itu Pak Ari. Oke, langsung nih kepada Pak Rey, ahli hukum kita. Bagaimana nih Pak Rey menanggapi banyak maraknya isu-isu penangkapan penangkapan nggak jelas ini? Ya, terima kasih Pak Awan, Pak Rinto ya. Jadi kalau dari tiga berita yang tadi saya lihat secara cepat, ya, kan ada di sana upaya penyanderaan dan juga ada upaya hukum pro justisia, penetapan tersangka. Iya, Nah, iya, itu iya. adalah dua hal yang berbeda, ya. Nah, kalau kita bicara upaya penyanderaan, ya, itu adalah sebenarnya bukan merupakan pemidanaan. Jadi harus dibedakan antara hizeling atau penyanderaan dengan pemidanaan. Kalau hizeling atau penyanderaan
itu adalah upaya administratif yang sifatnya memaksa supaya wajib pajak mau membayar utang pajak. Ya, jadi tidak ada proses pro justisia di sana. Tidak ada persidangan dan tidak ada putusan inkrah di dalam pelaksanaan hizeling atau penyanderaan. Itu adalah kewenangan absolut daripada pejabat. Makanya tadi kan Pak Awan buka di sana kan atas restu, ya kan menteri, karena memang kewenangannya ada pada menteri untuk menerbitkan keputusan penyanderaan, ya. Hmm. Nah, pertanyaannya adalah apa yang dapat diajukan upaya hukumnya? Tentu ada ya upaya hukumnya bisa diajukan kalau kemudian penyanderaannya dilakukan oleh pejabat yang tidak berwenang, ya. Maka penyanderaannya menjadi batal atau tidak sah. Atau juga penyanderaannya dilakukan secara cacat prosedur, ya. Nah, jadi ada prosedur-prosedur yang harus dilalui ya dalam penyanderaan. Misalnya apa? Misalnya harus terlebih dahulu misalnya diterbitkan upaya eksekutorial melalui surat paksa, ya. Itu harus wajib. Jadi surat paksanya harus diterbitkan terlebih dahulu, baru kemudian ada upaya melakukan pemblokiran, penyitaan dan pelelangan. Kalau tidak cukup baru boleh disandra. Jadi nggak boleh langsung disandra gitu ya. Nah, itu ada tahapannya. Nah, tentunya surat paksa juga harus diteliti lagi ya, apakah sudah diterbitkan teguran atau belum. Jadi ada tahapan-tahapannya itu yang disebut dengan tahapan prosedural ya. Nah, kemudian juga ada kaitannya dengan masalah substansi daripada utang pajak ya. Nah, kalau ternyata utang pajak itu tidak tepat ya, maka juga bisa diajukan upaya hukum ya. Bahkan sebelum sampai kepada penyanderaan pun harusnya sudah bisa dilakukan upaya hukum. Nah, tentu pesannya kepada wajib pajak adalah ketika kita menerima basicing atau keputusan pejabat, kita atau wajib pajak disarankan untuk tidak tinggal diam. Nah, kebanyakan wajib pajak itu kan tinggal diam Pak Awan dan Pak Rito ya, menerima surat paksa ya nanti aja lah, biarin aja kan begitu. Kan biasanya begitu, karena dianggapnya kan bukan apa-apa. Padahal itu adalah pintu masuk. Nah, ketika wajib pajak menganggap bahwa itu tidak pas, ya apapun itu tidak pasnya, tidak pas wewenangnya, tidak pas prosedurnya, tidak pas substansinya, maka wajib pajak tidak boleh tinggal diam. Karena diam itu adalah eh, pernyataan yang tanda petik secara tidak langsung mengakui, ya. Hmm. Jadi kalau tidak mengakui, ya upaya hukum saja. Karena kan kita negara hukum, ya, dibuka ruang untuk menempuh upaya hukum seluas-luasnya, ya. Nah, Hmm. jadi sebelum kemudian masuk kepada hizeling atau penyanderaan, ya silakan ditempuh upaya hukum, ya. Itu sangat banyak sekali upaya administratif dan upaya hukumnya ya sebelum masuk kepada penyanderaan ya. Apalagi di upaya administratif itu banyak sekali ya. Mulai dari SKP terbit, kita sama-sama sudah tahu semua ya. Bisa ajukan gugatan, keberatan, banding, PK, bisa ajukan pembatalan, SKP, STP yang tidak benar, penghapusan sanksi, dan seterusnya ya. Pembatalan juga mengenai surat paksa, surat teguran dan seterusnya. Jadi itu banyak upaya yang harus dilakukan ya. Nah, tentunya kalau ini sampai terjadi ya berarti kan mungkin ya diduga ada upaya-upaya yang belum maksimal ya, dan memang WP itu kan mungkin pengetahuannya nggak sama dengan Pak Rinto dan Pak Awan ya. Nah, kalau pengetahuannya sudah lumayan, biasanya mereka tahu bagaimana menempuh upaya administratif dan upaya hukum ya. Nah, itu mengenai hizeling atau penyanderaan. Tapi kalau mengenai penetapan tersangka itu kan melalui proses pro justisia ya. Itu pasti sudah dimulai dengan adanya prosedur atau pemeriksaan bukti permulaan yang ditindaklanjuti dengan penyidikan, baru kemudian masuk ke P21, kemudian penuntutan dan persidangan ya. Nah, itu juga tentunya harus dilakukan upaya maksimal ya, apalagi sudah terbit buper di awalnya. Jadi semua proses baik administrasi maupun administrasi yang bisa ditindaklanjuti dengan litigasi itu memang harus dicermati dari sejak awal ya, tidak bisa kemudian di underestimate ya atau diremehkan begitu ya, karena banyak sekali WP menganggap nanti tarsok saja gitu ya, karena memang ini
Pak Rinto dan Pak Wan, ini kebiasaan kita yang sudah bertahun-tahun, berpuluh-puluh tahun menganggap bahwa ini semua bisa ditanda petik dikondisikan gitu Ya, ya. ya. Nah, ternyata kan sudah terlambat ya. Kalau sudah stadium 3 Pak Rinto atau stadium 4 apa yang mau dikondisikan begitu ya. Nah, ini kan sangat sulit sekali ya. Jadi ya saran kami adalah menempuh upaya administratif, upaya hukum itu bukan merupakan bentuk pembangkangan, tapi itu justru ruang yang diberikan oleh peraturan atau hukum positif yang berlaku. Silakan ditempuh, jangan tinggal diam saja, ya. Nah, ini mungkin kalau kemudian nanti kuasanya itu paham hukum, ya, tentunya bisa memberikan saran kepada wajib pajak. Jadi menempuh upaya administratif maupun upaya hukum itu bukan membangkang penguasa, dalam hal ini adalah Direktur Jenderal Pajak, bukan. Justru ini pembuktian bahwa kita ini wajib pajak ini adalah wajib pajak yang paham hukum, ya, menjalankan ruang yang diberikan oleh hukum, ya, yaitu menempuh upaya administratif dan upaya hukum. Jadi ini bukan bentuk pembangkangan, justru bentuk daripada penghormatan daripada ruang yang diberikan oleh hukum itu sendiri. Begitu Pak Awan dan Pak Rinto. Oke, luar biasa Pak Rey informasinya ya. Jadi kita mesti mengedukasi juga kepada wajib pajak, jangan juga mendiamkan ya apabila ada surat-surat. Jadi jangan sampai sudah terlanjur basah, terlanjur sudah stadium 4, baru cari kuasa hukum, malah repot ya. Jadi teman-teman bisa langsung hubungi Pak Rey kalau memang butuh ya. Buat mungkin bahkan teman-teman yang lagi di penjara itu pun yang tadi kita sampaikan juga silakan saja menghubungi ke IWPI ataupun Pak Rey ya, karena kita juga siap membantu Pak Rey dan IWPI untuk teman-teman wajib pajak ya, jangan sampai diperlakukan secara sewenang-wenang oleh oknum-oknum penguasa. Oke. Baik, terima kasih informasinya Pak Rey dan Pak Rinto. Kita jumpa lagi Pak di podcast berikutnya Pak. Terima kasih Pak Rey. Ya, Sama-sama, terima Mas. kasih. Oke.